Kemudian kadar zakat fitri adalah 1 sok yang kalau dikonversikan ya 2,5 kilogram. Itu dalam putusan tarjih. Sekarang ada yang mengkonversi menjadi 3 kilogram. Itu kan minimal. Boleh lebih dari 2,5 kilogram. Dari bahan makanan pokok atau uang seharga makanan pokok. Nah, ini membayar zakat fitri dengan uang memang di kalangan ulama juga berbeda pendapat, termasuk di kalangan para imam mazhab. Nah, kecuali Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, para imam Hanafiyah itu membolehkan zakat fitri dengan uang. Karena menurut mereka ilatnya itu kan untuk supaya memperkaya agnuhum, untuk memperkaya mereka, sehingga kemudian jangan sampai mereka itu meminta-minta pada hari raya itu. Nah, untuk memperkaya mereka, mencukupi kebutuhan mereka itu kan tidak cukup dengan hanya beras saja, maka dibutuhkan juga selain beras. Maka yang lebih fleksibel adalah uang, karena uang itu bisa diberikan apapun termasuk beras. Majelis tarjih termasuk juga yang sependapat dengan ulama-ulama Hanafiyah yang membolehkan zakat fitri dengan uang. Apalagi sekarang juga biasanya muzaki bayarnya dengan uang, nanti panitia menukarkan dengan beras biasa kan gitu. Untuk mungkin memudahkan pembagian, daripada harus menukarkan recehan uang ke bank, mendingan kemudian nimbang beras untuk lebih mudah. Jadi muzakinya bentuknya uang, tapi kalau sudah jadi panitia nanti bentuknya beras, itu ya tidak ada masalah. Yang penting kemudian nilainya sama antara uang kemudian ketika dikonversi dengan beras. Jadi kadarnya adalah 1 sok itu setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok. Lantas kemudian mustahik zakat fitri secara tegas dijelaskan dalam riwayat Ibnu Abbas bahwa zakat fitri ini tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafas, terus wa tu'matan lil masakin. Maka untuk zakat fitri ini tidak mengikuti mustahik zakatul mal, yaitu 8 asnaf seperti yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60. Tapi zakat fitri ini dalam hadis ditegaskan hanya tu'matan lil masakin. Jadi hanya 2 saja, al masakin wal fuqara. Fakir miskin dan fuqara itu yang berhak menerima zakat. Ini di beberapa masjid Muhammadiyah masih ada juga yang membaginya 8 asnaf. Apalagi kalau dibagikan pada mu'alaf. Mu'alaf sendiri pada Umar bin Khattab itu dulu sudah tidak membagi untuk mu'alaf ini. Sudah tidak diberikan termasuk zakat mal itu. Nah, apalagi zakat fitri. Jadi zakat fitri dalam pandangan Muhammadiyah Majelis Tarjih, mustahiknya itu orang yang berhak mendapatkan hanya fakir miskin. Tidak, ini berbeda dengan yang zakatul mal yang menggunakan At-Taubah ayat 60, yaitu 8 asnaf itu. Itu perbedaannya kita dengan mungkin ormas-ormas yang lain yang berpendapat bahwa zakat fitri itu masih dibagikan ke 8 asnaf itu. Apalagi di beberapa tempat makan mungkin hanya dikumpulkan di tokoh tertentu gitu ya, atau di kiai atau ustadz, atau di mbah kaum misalnya dikumpulkan itu saja, kemudian pendistribusiannya tidak begitu jelas. Saya kira di Muhammadiyah sudah mempelopori bagaimana dibuat kepanitiaan untuk supaya manajemen zakat fitri ini menjadi lebih baik. Kemudian ada pertanyaan, boleh nggak zakat fitri ini dibuat produktif seperti zakat mal? Ada produktif. Nah, dalam fatwa Majelis Tarjih membolehkan zakat fitri dibuat produktif asal seizin dari mustahiknya, yaitu fakir miskinnya. Kalau misalkan yang fakir miskin yang berhak untuk mengizinkan dibuat sebuah usaha, ya silakan saja. Tetapi kalau tanpa seizin mereka tetap tidak, dalam fatwa itu tidak diperbolehkan untuk memproduktifkan zakat fitri. Ini berbeda dengan zakatul mal ya, sampai saat ini. Mungkin kalau nanti ada perubahan ya itu dipikir nanti. Tetapi fatwa yang ada saat ini
bahwa zakat fitri ini tidak bisa diproduktifkan tanpa seizin dari mustahik zakatnya. Jadi tidak boleh kemudian terus langsung tanpa seizin, terus dibuat modal usaha atau misalkan disahamkan langsung, meskipun nanti mungkin hasilnya untuk diberikan kepada fakir miskin. Jadi harus kalau misalkan satu daerah kan ada ulama kan yang berpendapat bahwa zakat fitri ini tidak boleh dibagikan di luar di mana pemungutan zakat itu terjadi. Kalau misalkan di sini di Kauman panitia masjid besar mengambil zakat dari warga Kauman, kemudian zakatnya itu tidak boleh diberikan kepada luar Kauman. Jadi tukhadu min agniyaihim, diambil, mereka berpendapat diambil dari orang kaya yang di sekitar mereka, kemudian diberikan ala fuqaraihim, pada orang fakir yang ada di sekitar. Di mana di sekitar? Hum itu fuqaraihim, humnya domir hum itu kemudian dimanai ya sekitar itu. Tetapi kemudian Muhammadiyah berpendapat bahwa itu prioritas. Memang prioritasnya yang tempat, kalau memang kemudian di tempat di mana pengambilan zakat ini sudah terpenuhi atau sudah berlebih atau bahkan sudah tidak ada mustahiknya, ya boleh diberikan keluar daerah atau keluar tempat di mana daerah-daerah sangat membutuhkan terhadap zakat tersebut. Nah, itu diperbolehkan. Itu dalam putusan fatwa Muhammadiyah.